Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Octavia dari kelas 3F Imunologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan antibodi terhadap COVID-19. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B yang sudah teraktivasi. Adapun mekanisme kerja antibodi, yaitu yang pertama ada aktivasi komplement. Aktivasi komplement merupakan usaha tubuh untuk menghancurkan antigen asing proteksi, namun sering pula menimbulkan kerusakan jaringan, sehingga merugikan tubuh sendiri. Dan yang kedua ada opsonisasi. Opsonisasi yaitu yang merupakan pengaktifan fagositosis oleh neutrofil dan makrofag. Dan yang ketiga ada netralisasi. Netralisasi itu merupakan antibodi yang menutupi tempat-tempat toksis dari agen yang bersifat antigen. Enzim mekanisme yang keempat yaitu ada ADCC, yang dimana sebuah respon imun ini di mana antibodi oleh sel target pelapisan membuat mereka rentan terhadap serangan oleh sel-sel kekebalan. Dan yang kelima ada blokade sekresi. Berikut merupakan jenis antibodi, yaitu ada antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Apa sih perbedaan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal? Antibodi poliklonal merupakan campuran antibodi yang berikatan terhadap berbagai epitopes dari antigen yang sama. Sedangkan antibodi monoklonal merupakan antibodi yang homogen atau mempunyai sifat yang spesifik karena dapat mengikat satu epitope antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tidak terbatas. Produksi antibodi poliklonal. Usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen lebih dari satu epitope secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Jenis hewan ujinya bervariasi. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari produksi pengambilan serum darah secara periodik. Adapun yang digunakan untuk produksi antibodi poliklonal, yaitu ada kelinci, ayam, kambing, domba, onta, dan mencit. Bagaimana sih cara produksi antibodi? Cara produksi antibodi poliklonal. Yang pertama yaitu menyuntikkan antigen kepada kelinci, lalu antigen yang sudah disuntikkan kepada kelinci itu akan mengaktifkan sel B. Nah, sel B plasma menghasilkan antibodi poliklonal. Lalu antibodi tersebut akan disekresikan dan didapatilah serum dari kelinci yang mengandung antibodi poliklonal. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari antibodi poliklonal. Kelebihannya yaitu lebih mudah, cepat, dan murah. Hewan ujinya juga sangat bervariasi, sedangkan memiliki kekurangannya juga, yaitu sangat kurang spesifik. Harus melalui proses pemurnian karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Untuk teknik imunikimianya sering timbul reaksi silang atau cross reaction. Nah, berikut merupakan produksi antibodi monoklonalnya nih, yaitu ada usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitope saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cells yang memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitope antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Sedangkan antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang diproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro itu juga disebut dengan hibridoma. Teknik antibodi monoklonal itu juga sama loh, disebut dengan teknologi hibridoma, yang dimana teknik ini diperkenalkan pertama kali oleh Georges Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975. Penemuannya tersebut sangat memudahkan pembuatan antibodi untuk terapi dan diagnostik. Nah, berikut cara produksi antibodi monoklonal. Yaitu yang pertama sama, tikus disuntik antigen, lalu agar menghasilkan antibodinya. Sel penghasil antibodinya itu diambil dari limpa tikus. Di sisi lain, sel kanker yang diambil dari jaringan kanker, yaitu dikultur, lalu sel penghasil antibodi dan sel kanker itu didifusikan. Lalu terbentuklah sel hibridoma. Sel hibridoma juga dikultur. Sel hibridoma merupakan penghasil antibodi terbanyak. Nah, antibodi monoklonal produk dari sel hibridoma itu diambil, kemudian disimpan. Nah, apa selnya yang memiliki kemampuan untuk terus tumbuh secara terus-menerus? Nah, dia itu nggak punya enzim HGPRT yang berperan dalam replikasi DNA. Waktunya itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
Nah, sedangkan sel limfanya ini kebalikan dari sel mieloma. Sel limfosit B-nya ini digunakan sebagai sumber penghasil anti B dan berasal dari organ limpa. Tapi dia memiliki enzim HGPRT. Waktu paruhnya itu lumayan cepat ya teman-teman. Nah, sedangkan medium HAT atau hiposantin aminopterin dan timidum ini medium seleksi yang akan membunuh sel mieloma maupun sel limpa yang gagal bergabung. Aminopterin dapat mengeliminasi denovopurin sintesis pada sel mieloma. Sel dan hibridoma yaitu adalah sel yang tumbuh sebagai hasil dari penggabungan sel mieloma dengan sel limpa. Sel mieloma membawa sifat hidup sel limpa memiliki enzim HGPRT. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari antibodi monoklonal. Apa sih kelebihannya? Yaitu kelebihannya itu lebih spesifik dengan satu jenis antigen atau binding site ya. Nah, terus dapat digunakan secara langsung dari cairan asid. Nah, untuk teknik imunokimianya lebih baik hasilnya dibanding apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang sangat mahal dan harus melalui proses pemurnian purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Sama ya, ini tiga ada hewan uji yang digunakannya itu sangat terbatas. Beda di produksi antibodi dari metode plasma konvalens. Nah, dan yang kedua ada produksi antibodi dengan menggunakan metode hibridoma. Dan yang ketiga adalah produksi antibodi manusia dari sel mononuklir darah perifer. Nah, tiga itu merupakan pengembangan terapi menggunakan antibodi. Adapun manfaat antibodi monoklonal yaitu sebagai pengobatan dan diagnosis. Nah, dalam antibodi monoklonal juga mempunyai permasalahan loh teman-teman. Yaitu antibodi monoklonal dari hewan itu digunakan untuk terapi manusia. Lalu yang kedua, yang ditolak oleh manusia antibodi monoklonal ini karena tadi. Dan yang ketiga, antibodi monoklonal ini atau memiliki generasi baru atau antibodi rekayasa. Nih, di sini dijelaskanlah apa sih antibodi monoklonal generasi baru atau antibodi rekayasa. Nah, antibodi rekayasa itu antibodi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika atau cloning. Berikut merupakan jenis-jenis antibodi dari antibodi monoklonal generasi baru atau antibodi rekayasa. Antibodi ini dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit manusia. Bagian variabel dari molekul antibodi termasuk antibodi binding site berasal dari mencit. Sedangkan bagian lainnya yaitu bagian yang konstan berasal dari manusia. Salah satu contohnya antibodi monoklonal yang struktur molekulnya terdiri dari 67% manusia adalah ribosimum. Dan yang kedua yaitu ada antibodi monoklonal manusiawi. Antibodi ini dibuat sedemikian rupa sehingga bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site saja. Sedangkan bagian lainnya yaitu bagian variabel dari bagian konstan berasal dari manusia. Antibodi monoklonal yang strukturnya terdiri dari 90% manusia yaitu adalah alimtuzumab. Sedangkan yang ketiga yaitu ada antibodi monoklonal manusia sepenuhnya. Antibodi ini merupakan antibodi yang paling ideal dari yang lainnya untuk menghindari terjadinya respon imun karena protein antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh seluruhnya merupakan protein yang berasal dari manusia. Salah satu pendekatan yang dapat untuk merancang pembentukan antibodi ini adalah dengan teknik rekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen yang berasal dari manusia, sehingga mampu memproduksi antibodi yang diinginkan. Pendekatan lainnya adalah merekayasa suatu binatang transgenik yang dapat mensekresikan antibodi manusia dalam air susu yang dikeluarkan oleh binatang tersebut. Nah, apa sih manfaatnya untuk terapi? Nah, penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi kanker itu dibagi dalam dua tipe. Yaitu ada antibodi monoklonal murni, yaitu tanpa dikombinasikan dengan senyawa yang lain. Dan yaitu trastuzumab yang menyerang protein HER2, merupakan protein yang terdapat dalam jumlah besar pada sel kanker payudara.
Dan yang kedua ada antibodi monoklonal yang dikombinasikan dengan beberapa senyawa lain atau conjugate monoclonal antibodies, antara lain kemoterapi, toksin, senyawa radioaktif, yaitu obat ini berperan sebagai wahana yang akan menghantarkan substansi-substansi obat, racun, dan materi radioaktif langsung menuju ke target yakni sel kanker. Antibodi monoklonal yang dikombinasikan dengan kemoterapi yaitu chemolabel dan yang dikombinasikan dengan radioaktif yaitu radioimunoterapi atau RIT, sedangkan yang dikombinasikan dengan racun yaitu imunotoksin, limonotuzumab. Antibodi ini bekerja dengan cara membuat ikatan antara reseptor EGF atau epidermal growth factor dengan EGF. EGF ini dikeluarkan oleh sel sehat dengan kadar rendah, sedangkan pada sel kanker itu mensekresikan EGF dengan kadar tinggi. Antibodi juga bisa digunakan untuk deteksi, yaitu bisa digunakan untuk deteksi hamil dan juga digunakan untuk deteksi COVID-19. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.